Om Swastiastu, kenalkan, nama saya Titi Anggi Dantara dengan NIM 201509100. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu value chain. Yang pertama, apa itu value chain? Value chain merupakan sebuah konsep atau aktivitas bisnis dalam penciptaan produk atau layanan, mulai dari proses perancangan, proses produksi, distribusi ke konsumen, hingga pelayanan setelah pemasaran. Nah, konsep ini dapat membantu menambah nilai atau value pada produk dan kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya produksi. Selanjutnya, apa itu value chain analysis? Value chain analysis merupakan sebuah teknik strategis untuk menganalisis aktivitas internal bisnis. Aktivitas ini bertujuan untuk mengetahui di mana letak keunggulan kompetitif maupun kekurangan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga adalah aktivitas value chain. Nah, aktivitas value chain dibagi menjadi dua, yaitu primary activity dan support activity. Primary activity adalah sebuah aktivitas yang berhubungan langsung dengan proses operasional di perusahaan tersebut, seperti penciptaan produk, penjualan, pengiriman, pemeliharaan, dan pelayanan. Dan support activities adalah sebuah aktivitas yang mendukung operasional di perusahaan secara keseluruhan. Primary activities terdapat 5 aktivitas, yaitu inbound logistik adalah yang merupakan proses yang berhubungan dengan penerimaan, menyimpan, dan mendistribusikan input internal. Yang kedua adalah operation, merupakan kegiatan transformasi yang mengubah input menjadi output yang akan dijual kepada pelanggan. Lalu yang ketiga adalah outbound logistik, yang merupakan kegiatan memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Lalu yang keempat adalah sales, marketing, and sales, yang merupakan sebuah proses yang digunakan untuk menarik minat pelanggan untuk membeli produk yang kita jual. Dan terakhir adalah service, adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan memperhatikan nilai dari produk atau layanan kepada pelanggan setelah membeli produk. Support activity terdapat 4 aktivitas lagi, yaitu yang pertama, procurement adalah sebuah kegiatan organisasi untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi. Yang kedua adalah human resource management, adalah sebuah kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam merekrut, melatih, memotivasi, memberikan penghargaan, dan mempertahankan para pekerjanya. Dan yang ketiga adalah technological development, adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengolahan informasi serta melindungi basis pengetahuan dari perusahaan. Dan yang terakhir adalah infrastruktur, adalah sebuah sistem dukungan perusahaan dan fungsi-fungsi yang memungkinkan untuk mempertahankan operasi sehari-harinya seperti akuntansi, hukum, administrasi, dan manajemen. Lalu selanjutnya adalah tujuan dan fungsi value chain. Nah, tujuan dari value chain adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meminimalisir biaya produksi. Dan fungsinya bagi produk adalah untuk meningkatkan value atau nilai dari produk tersebut. Fungsi lainnya dari value chain adalah mempermudah perusahaan dalam melakukan analisis dan pengembangan pada produk mereka, membantu merancang produk sehingga produk memiliki value yang tinggi dan proses pemasarannya berjalan dengan lancar. Dan terakhir adalah membantu perusahaan dalam proses produksi, terutama efisiensi biaya dan jumlah produk. Nah, yang terakhir adalah tahapan analisis value chain. Tahapan analisis value chain ada 3. Yang pertama adalah identifikasi aktivitas value chain.
yang merupakan adalah perusahaan ini mengidentifikasi aktivitas value chain yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam proses perancangan produk atau layanan dan pelayanan terhadap pelanggan. Kedua adalah identifikasi cost driver. Nah, cost driver merupakan faktor yang mengubah jumlah biaya total. Nah, oleh karena itu, pada tahapan ini adalah mengidentifikasi aktivitas di mana perusahaan mempunyai keunggulan biaya saat ini maupun keunggulan biaya potensial atau yang akan datang. Yang ketiga adalah mengembangkan keunggulan. Nah, mengembangkan keunggulan atau menentukan keunggulan kompetitif dengan mempelajari aktivitas value chain dan cost driver yang diidentifikasi sebelumnya. Nah, pada mengembangkan keunggulan ini terdapat 3 tahapan lagi, yaitu mengidentifikasi keunggulan kompetitif, mengidentifikasi peluang akan nilai tambah, dan yang terakhir mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif adalah analisis aktivitas nilai dapat membantu manajemen untuk memahami secara lebih baik tentang keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat mengetahui posisi perusahaan secara lebih tepat dalam value chain. Yang kedua, mengidentifikasi peluang akan nilai tambah. Analisis aktivitas nilai dapat membantu mengidentifikasi aktivitas di mana perusahaan dapat menambah nilai secara signifikan untuk pelanggan. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya. Studi terhadap aktivitas nilai dan cost driver dapat membantu manajemen perusahaan dalam menentukan bagaimana dari value chain yang tidak kompetitif bagi perusahaan dengan tujuan mengurangi biaya. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang value chain. Kurang lebihnya, jika ada penyalahgunaan kalimat atau kata, saya mohon maaf. Dengan akhir kata, saya tutup dengan para Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh.